Pak Listio, dalam lembaga birokrasi di lembaga manapun pasti ada hierarki. Ya. Sebesar-besarnya wewenang seseorang pasti terbatasi oleh wewenang atasannya. Dalam kondisi normal seharusnya apa yang dilakukan itu atas pengetahuan atasan. Ya. Saya bayangkan ini juga yang seharusnya terjadi di Bareskrim. Ya. Nah, kalau kemudian Rokorwas ada kemudian yang menyampaikan bahwa tidak mungkin seorang Rokorwas bisa melakukan sesuatu tanpa atasannya tahu, tanpa Kabareskrim tahu. Apa yang akan Anda sampaikan untuk komentar sejumlah pihak yang seperti ini? Baik. Jadi saya baru mulai mengetahui ada surat jalan itu setelah ada 3 sumber lah yang memberikan kepada saya, ada fotokopi. Ada dari kelompok masyarakat aktivis, mungkin Pak Bonyamin ya, terus juga ada dari institusi yang serahkan ke kami, dan satu lagi ya dari aktivis juga. Dari situ kami kemudian baru melihat, loh kok ada surat seperti ini. Kemudian saya panggil staf saya panggil pras, saya tunjukkan ini ada seperti ini, sambil juga saya minta untuk staf saya melakukan pengecekan, dan memang kemudian kita dapati ada perbedaan-perbedaan yang seharusnya surat jalan itu. Perbedaannya apa? Ya, surat jalan itu biasanya menggunakan atas nama Kabareskrim, ini kan langsung nama yang jabatan yang bersangkutan dan nama yang bersangkutan. Oke, berarti di surat yang kemudian kita lihat itu, yang ada tulisannya Joko Chandra sebagai konsultan polisi itu, langsung atas nama Brigjen PU? Ditandatangani atas nama Kepala Korwas PPNS, Brigjen PU. Padahal seharusnya Kabareskrim? Seharusnya menggunakan atas nama Kabareskrim. Kemudian yang kedua, tidak ada registernya. Tidak tercatat sebagai register, sehingga kemudian kita nyatakan bahwa ini adalah surat palsu. Sehingga untuk supaya semuanya menjadi jelas, saya kemudian melaporkan ini ke Propam. Propam adalah fungsi yang ada di kepolisian yang tugasnya untuk melaksanakan pemeriksaan internal, supaya semuanya menjadi jelas, dan juga jangan sampai seolah-olah saya tutup-tutupi hal itu. Jadi Anda mau bilang apa yang dilakukan anak buah Anda saat itu, Anda tidak tahu sama sekali? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali ya? Baru tahu setelah kemudian muncul isu, dan kemudian di media muncul, kemudian ada yang menyampaikan ke saya baru tahu. Oke, langsung Anda ambil tindakan waktu itu ya? Waktu itu Brigjen PU bilang apa? Ya, pada saat itu dia kemudian awalnya mengatakan tidak tahu, tapi setelah kita periksa baru mengaku. Yang bersangkutan mengakui bahwa bersangkutan mengetahui hal tersebut. Begini Pak, ini kan soal satu hal yang saat ini jadi perbincangan atas kasus Joko Chandra adalah soal OJK. OJK ini sebelum tahun 2018 menyewa gedung milik Joko Chandra, Wisma Mulia 1 dan 2. Nah, tapi sudah dibayarkan 480-an miliar, koreksi kalau saya salah, tapi tidak pernah ditempati. Sehingga membuat pimpinan OJK saat ini berusaha untuk menginvestigasi melalui PPNS, penyidik PNS. Nah, kemarin Pak Brigjen PU lah yang jadi pengawas untuk PPNS, karena posisinya sebagai Rokorwas PPNS di Bareskrim kan ya. Apakah ini juga yang memang jadi muara hubungan antara Joko Chandra dengan Brigjen PU? Alasan semula seperti itu, tapi masih kita dalami. Anda tidak percaya? Ya, karena kalau kami kan melihat bahwa terkait dengan laporan polisi, kita cek tidak ada yang terkait dengan masalah OJK. Yang kedua, kalau kaitannya koordinasi terkait dengan masalah PPNS seperti itu, saya lebih melihat bahwa kasusnya ini lebih mengarah kepada kerugian negara. Kalau kerugian negara kan larinya kan korupsi. Berarti kan kalau tidak dilaporkan di polisi, di jaksa, ya KPK kan begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika ada yang bilang bahwa atas kasus ini seolah-olah
seorang pengusaha korup seperti Joko Chandra bisa memanfaatkan orang di dalam kepolisian, pejabat polisi dalam hal ini pejabat di Bareskrim untuk kemudian menghambat proses investigasi terhadap sesuatu yang merugikan negara? Menurut saya sih ya kita lihat saja. Kalau saya bisa proses Joko Chandra kan berarti kan terbukti dia tidak bisa mengatur kita. Oke. Ini gitu saja. Ya. Oke, setelah ini apa Pak? Siapa lagi yang akan Anda bidik? Terkait dengan kasus Joko Chandra ini? Yang jelas semua yang terkait dengan pelanggaran hukum yang terjadi, tadi kan saya sudah sampaikan. Ya tentunya kalau nanti saya buka kan orang juga jadi dakdikduk dong. Nanti kita proses saja pelan-pelan. Nanti kan semuanya juga pasti akan ketahuan. Ya. Termasuk kemarin Anita Kolopaking ya sudah jadi tersangka ya. Saya ingin tanya sekali lagi ini untuk penutup, bersih-bersih di dalam Bareskrim dan kepolisian spesifik untuk yang terkait membantu Joko Chandra ini akan seperti apa? Ya, tentunya ini menjadi pelajaran ya buat kita semua bahwa ini adalah hal yang tidak boleh terulang lagi. Ya, marwah Polri tetap harus dijaga, marwah institusi harus dijaga. Kepercayaan publik itu tentunya bisa muncul kalau kita bisa memberikan penegakan hukum yang profesional yang tidak mudah diganggu dengan hal-hal seperti itu. Jadi penegakan hukum yang benar, yang tidak karena hal-hal yang sifatnya transaksional, yang memang itu adalah hak masyarakat yang harus kita bela. Oke. Seperti itu. Pak Komjen Listio Sigit Prabowo, Kabar Eskrim, terima kasih sudah hadir di Kompas TV malam hari ini. Sekali lagi selamat sudah membawa pulang buruan 11 tahun Joko Chandra. Kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya, terutama bersih-bersih di dalam institusi demi menjaga marwah Polri. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih.